Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Fortunasari akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Kanker Serviks terhadap minat melakukan IVA tes di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan. Yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan. Di sini, latar belakang saya memilih untuk melakukan penelitian ini yaitu rendahnya kunjungan pemeriksaan IVA tes di Puskesmas Lahat Selatan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemeriksaan IVA tes. Yang ketiga, kurangnya sikap dan keinginan ibu untuk melakukan pemeriksaan karena menganggap pemeriksaan IVA belum dibutuhkan. Di sini terdapat data cakupan pemeriksaan IVA tes di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 7,8%. Di Kabupaten Lahat 17,4%, dan di Kecamatan Lahat Selatan masih sangat rendah, yaitu 0,1%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap wanita usia subur terhadap minat melakukan IVA tes di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan wanita usia subur terhadap minat melakukan IVA tes. Yang kedua, mengetahui distribusi frekuensi minat wanita usia subur untuk melakukan IVA tes. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan pengetahuan wanita usia subur terhadap minat melakukan IVA tes. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat menjadi sumber informasi bagi wanita usia subur tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker serviks. Bagi Poltekkes Kemenkes Palembang, dapat menjadi bahan tambahan bacaan ilmiah dalam lingkungan perpustakaan kampus dan dapat dijadikan sebagai masukan informasi yang berguna bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang. Bagi peneliti lain, dapat sebagai penerapan proses berpikir secara ilmiah dalam menganalisis masalah sebagai media pembelajaran dalam melakukan penelitian serupa. Bab 2, tinjauan teori. Pengertian dari kanker serviks yaitu pertumbuhan sel yang berlebihan dan tidak terkontrol di sekitar serviks, daerah leher rahim atau mulut rahim. Penyebab kanker serviks yaitu infeksi dari virus HPV atau Human Papilloma Virus. Cara deteksi dini dari kanker serviks yang pertama yaitu pap smear, yang kedua tes IVA, dan yang ketiga itu pemeriksaan HPV DNA. Pengertian dari IVA tes adalah pemeriksaan inspeksi visual seluruh permukaan leher rahim dengan bantuan asam asetat atau cuka yang diencerkan. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode screening kanker serviks. Faktor yang mempengaruhi minat melakukan IVA tes yaitu pengetahuan. Rendahnya minat masyarakat terhadap pemeriksaan IVA akan berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks. Kerangka teori, di sini variabel independennya yaitu pengetahuan dan variabel dependennya minat melakukan IVA tes. Hipotesis penelitian, hipotesis alternatif yaitu adanya hubungan pengetahuan dengan minat melakukan IVA tes di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan. Hipotesis 0, tidak ada hubungan pengetahuan dengan minat melakukan IVA tes di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Waktu dan tempat penelitian di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan, populasi seluruh WUS di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan, dan sampel yang diambil 96 WUS dari 3.185 jumlah seluruh WUS di wilayah kerja Puskesmas Lahat Selatan. Variabel penelitian,
Variabel independen yaitu pengetahuan WUS, dan variabel dependennya minat melakukan IVA test. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner atau angket. Definisi operasional dari minat melakukan IVA test yaitu bentuk tindakan yang dilakukan WUS berupa pemeriksaan kanker serviks dengan menggunakan metode IVA. Alat ukurnya kuesioner, skala ukur ordinal. Definisi operasional dari pengetahuan, segala sesuatu yang diketahui tentang deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA. Alat ukur yang digunakan kuesioner, skala ukur ordinal. Analisis data, analisis univariat dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai distribusi frekuensi pada variabel yang diteliti dan variasi tiap-tiap variabel. Hasil analisis univariat ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi dan narasi. Analisis bivariat dilakukan untuk menghubungkan variabel independen dan variabel dependen menggunakan uji statistik chi-square. Etika penelitian, informed consent, persetujuan dari pasien, anonymity, dan kerahasiaan informasi dan privasi dari pasien. Demikianlah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.